Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan bahasa Indonesia kalah. Kalah dari apa? Kalah dari Vietnam dalam perlawanan secara nasional melawan COVID-19 atau melawan Corona. Prestasi sepak bola kita juga kalah dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia. Pertamina kita kalah prestasinya Pak Ahok dibanding Petronas. Kalau tak salah dulu ada yang menjanjikan kalau Pertamina kita akan melalui Petronas dalam hal prestasi begitu. Kemudian secara ekonomi, secara moral, secara akhlak, secara etika, kalau ukuran-ukurannya korupsi ya kita tidak bisa dibanggakan begitu, apalagi kalau diperlombakan dengan negara-negara Eropa begitu. Mengingat negara kita negara besar, dari Sabang sampai Merauke diapit oleh 2 samudra dan selanjutnya. Mengingat kita bangsa berbineka tunggal ika, mengingat kita bangsa berpancasila. Tentu saja kalau kita disuruh berlomba-lomba dengan negara-negara Skandinavia, dengan Denmark, dengan negara-negara Belgia, dengan Australia, kalau kita pakai ukuran-ukuran Pancasila kemudian diperlombakan dengan negara-negara Eropa, ya semestinya kita menang. Tapi harus diakui bahwa kita kalah. Sekali lagi kalau apalagi tadi kalau pakai ukuran-ukuran dalam memerangi Corona. Lalu bagaimana kita bisa menang? Sebetulnya walaupun ada pejabat yang mengakui sudah bekerja keras, tapi kan kita sudah dari sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sudah 7 bulan, malah rentetan kekalahan kita melawan Corona ya makin jelas kekalahannya begitu. Saya tidak akan bilang bahwa koordinasi antara pusat dan daerah ya seperti tuan-tuan Bapak Ibu lihat begitu. Saya tidak bilang koordinasi kita lemah dan selanjutnya, tapi saya masih tetap optimis bahwa bangsa kita sesungguhnya bukan bangsa kalah. Mari kita lihat Abang Beca, mari kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mencangkul begitu dari pagi sampai siang. Mereka adalah para pekerja keras. Abang-abang kita, saudara-saudara kita yang tiap harinya mengayuh beca adalah pekerja keras begitu ya. Jadi bangsa kita sesungguhnya bangsa pekerja keras. Lalu kenapa kalaupun bangsa kita pekerja keras, kalaupun negara kita negara yang subur makmur, gemah ripah loh jinawi sampai sekarang, kekayaan sumber daya alamnya luar biasa, tapi kenapa kalah? Ya saya sepakat dengan para pakar ekonomi bahwa kemiskinan kita adalah kemiskinan struktural. Jadi kekalahan kita juga kekalahan struktural begitu. Lalu ketidakbesaran angka-angka kemenangan moral kita juga adalah kelemahan moral secara struktural. Secara kultural moral kita saya yakin masih bagus begitu ya. Ada lapisan masyarakat, banyak lapisan masyarakat yang secara moral, secara budaya maksud saya itu masih lebih bagus. Cuma parahnya secara struktural ya kita tidak menjadi juara begitu. Saya kira ini angka-angka yang layak diperhatikan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kemudian billahi fi sabilil haq. Kemudian nasrun minallah wa fathun qarib. Kemudian ayat terakhir wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, masih ada ini pesannya jangan ragu-ragu untuk like, subscribe karena itu gratis dan karena itu menjadi tanda kita saling mewangikan. Saya kira itu pesan dari kaki Gunung Cikuray. Terima kasih.